Baik, Bapak Ibu sekalian, anak-anak Tuhan yang hebat, anak-anak Tuhan yang luar biasa, ya, yang ada di Zoom ini maupun di YouTube dari gereja BMC New York di Amerika Serikat maupun di Indonesia. Semuanya semangat pagi, semangat pagi. Senang sekali boleh berjumpa kembali dengan Bapak Ibu semuanya, ya. Hari ini hari Minggu 20 Maret 2022, sebagaimana disampaikan oleh host kita tadi, bahwa nanti malam waktu New York jam 6 kita restart lagi ibadah on-site, ya. Dan kita akan dilayani oleh gembala senior kita, Bapak Pendeta Lukas Kusuma. Saya harap Bapak Ibu sekalian, kalau ada waktu silakan hadir untuk mensupport ibadah kita secara on-site, ya. Alamat tadi sudah disebutkan di daerah 63 Drive di Rego Park, bisa dijangkau dengan kereta bawah tanah atau subway maupun bus, ya, yang persis berhenti di depan gereja seperti yang ada di grup WhatsApp maupun apa yang sudah disampaikan tadi, ya. Sampai jumpa nanti jam 6 sore di Rego Park. Baik Bapak Ibu sekalian, ayat emas kita di tahun 2022 diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-20 ayat yang ke-7. Tema kita adalah Anointed atau the year of anointing. Demikian bunyi firman Tuhan, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tidak sembarang orang diurapi. Orang yang diurapi itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan dan kemudian mendapatkan tugas atau jabatan-jabatan tertentu, misalnya sebagai imam, sebagai nabi, ataupun sebagai raja. Nah, kita bersyukur bahwa kita yang ada di dalam Tuhan Yesus, kita yang percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat pribadi kita masing-masing, Alkitab berkata bahwa kita ini adalah umat pilihan Tuhan. Kita dipilih Tuhan secara spesial menjadi imam-imamnya Tuhan, bahkan bukan sekedar imam biasa, tapi imamat yang rajani. Itu ditulis di 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Dengan demikian artinya bahwa tahun 2022 ada jaminan buat setiap kita yang sudah diurapi oleh Tuhan untuk mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Kalau Bapak Ibu percaya akan hal ini, berkata amin, 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 dan terjadilah seperti yang kita imani dan seperti yang kita percayai. Tapi kalau Bapak Ibu tidak percaya dan tidak mengaminkan hal ini, itu adalah pilihan daripada Bapak Ibu semuanya. Nah, di bulan Maret ini, tema bulanan kita itu adalah Spirit Led. Dan ayat emasnya diambil dari kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-17. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi kalau kita mau tahu bahwa siapa anak Allah dan siapa yang bukan anak Allah adalah dari orang-orang itu yang mengaku dirinya orang Kristen, mengaku dirinya orang percaya kepada Yesus, mau atau tidak mau dipimpin Roh Allah. Kalau ada orang yang mengaku sebagai orang Kristen tapi hidupnya tidak mau dipimpin oleh Roh Allah, maka orang yang demikian tidak bisa disebut sebagai anak Allah. Dan ayat yang ke-17 dari Roma pasal 8 mengatakan, jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah,
yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ayat ini luar biasa Bapak Ibu sekalian, dan saya sangat terberkati dengan Roma pasal 8 ayat 14 dan ayat yang ke-17 ini, bahwa kita sebagai anak-anak Allah yang dipimpin oleh Roh Allah ini, maka kita berhak untuk menerima semua janji-janji Allah, bukan sebagian daripada janji-janji Allah. Nah, 2 minggu lalu saya sudah sampaikan bahwa Tuhan itu memimpin kita, Roh Allah itu memimpin kita. Yang pertama, Tuhan memimpin kita agar kita ini dapat atau mau untuk mengasihi. Dimulai dengan mengasihi sesama yang kelihatan. Kalau kita bisa mengasihi sesama yang kelihatan, artinya kita juga bisa mengasihi Tuhan Allah yang tidak kelihatan. Maka itu Tuhan yang mengasihi kita, mencurahkan Roh Kudus-Nya untuk memenuhi hidup kita dengan kasih daripada sorga. Dan kasih itu adalah kasih agape. Jadi setiap kita yang percaya kepada Tuhan itu sudah dipenuhi dengan kasih agape, sehingga sekarang karena itu kasih menjadi milik kita, tinggal bagaimana kita mau atau tidak mau membagikan kasih itu, Bapak Ibu sekalian. Itu yang saya sampaikan 2 minggu yang lalu. Nah, ada satu ayat yang perlu Bapak Ibu ketahui, yaitu dari 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-14, dikatakan begini, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Mungkin tidak banyak yang mengerti akan ayat ini atau tidak banyak yang memperhatikan 1 Yohanes 3 ayat yang ke-14. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayat ini mau menjelaskan kepada kita, kalau kita tidak bisa mengasihi, itu artinya, maaf Bapak Ibu sekalian, ayat ini dengan tegas mengatakan bahwa kita itu tidak diselamatkan. Jadi maaf, ini bukan perkataan saya, tapi perkataan firman Tuhan. Jadi kalau kita tidak bisa mengasihi orang yang menurut kita tidak patut dikasihi, Alkitab berkata kita ini tetap ada di dalam maut. Tetapi kalau kita bisa mengasihi bukan hanya orang yang baik kepada kita, tetapi kepada orang-orang yang menurut kita tidak layak kita kasih. Mungkin itu ayah kita, ibu kita, atau anak-anak kita, atau siapa saja yang telah membuat hati kita terluka, tersinggung, dan lain sebagainya. Tuhan mau kita bisa dan mau mengasihi mereka dengan kasih yang tidak bersyarat. Nah, kalau kita bisa mengasihi orang-orang yang menurut kita tidak patut dan tidak layak kita kasih, dan orang-orang itu kita lihat ada di depan mata kita, artinya kita juga bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Maka itu Roh Allah yang pertama-tama memimpin kita agar kita mau dan mampu mengasihi orang-orang yang Tuhan kirim dalam kehidupan kita. Yang kedua, saya sudah sampaikan 2 minggu yang lalu bahwa Tuhan itu, Roh Tuhan itu memimpin kita agar supaya kita ini suka berdoa, ya. Pertanyaan kan begini, mengapa ya kok Tuhan ini suka berdoa, ya? Beberapa waktu yang lalu ada seorang ayah bilang begini, saya ini heran, anak saya ini diam aja. Kalau diajak omong, diam aja.
kok bisa ya anak saya itu seperti itu ya. Nah, saya tanya, Bapak ini seneng nggak sih kalau anaknya mau ngobrol sama Bapak? Aduh ya seneng banget kalau anak saya mau ngobrol dengan saya. Saya teringat Bapak Ibu sekalian, saya ini kan punya ibu mertua, ya mama daripada Bu Yongki, usianya 84 tahun, tinggal di Indonesia. Nah, kami ini secara rutin, ya kami telepon paling sedikit seminggu sekali itu telepon ke Indonesia. Dan waktu telepon itu biasanya bisa sampai 1 jam lebih. Ketika kami terlambat telepon, dia bilang, aduh mama ini kangen, kok kamu nggak telepon-telepon sih? Padahal mungkin terlambatnya 1-2 hari ya, karena sesuatu dan lain hal, ya kan? Nah, mama itu senang ketika mendengar suara daripada anaknya. Seperti kita semua, Bapak Ibu sekalian ya. Kalau anak-anak kita datang kepada kita, ngajak kita ngomong, ngajak kita ngobrol, pasti kita ini senang. Demikian juga Bapak di sorga. Bapak di sorga melalui Roh Allah itu menuntun kita agar supaya kita ini menjadi anak-anak Tuhan yang suka ngobrol, ya kan? Ngobrol dengan siapa? Yang ngobrol dengan Bapak di sorga. Roh Allah itu memimpin kita agar kita ini suka berdoa dan tidak jemu-jemu berdoa. Berdoa bukan hanya soal minta-minta kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan, memang Alkitab bilang supaya kita minta. Tetapi berdoa artinya duduk omong-omong dengan Allah. Mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Ketika kita bersekutu dengan saudara-saudara seiman, ketika kita punya persekutuan pribadi dengan Tuhan, itu artinya kita sedang berdoa. Maka itu Roh Allah itu memimpin kita agar kita ini suka berdoa, ya. Nah, minggu yang lalu Bapak Pendeta Sutoyo Sigar sudah menyampaikan pengertian dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, beliau menyampaikan dari bahasa Yunaninya yaitu agontai. Disampaikan oleh Bapak Pendeta Sutoyo bahwa agontai artinya memberikan dorongan atau desakan yang lebih untuk menekan atau memaksa dan mempengaruhi pikiran. Bersama saya ucapkan mempengaruhi pikiran. 2, 3, mempengaruhi pikiran. Ya, satu kali saya bertanya kepada seseorang, "Hai, apa kabar? Gimana dengan temanmu itu?" Aduh Pak, pancet. Nah, kalau ada orang ngomongnya gitu, artinya orang Surabaya, ya kan? Pancet aja Pak, nggak berubah. Orangnya bahaya banget Pak. Jadi mesti hati-hati dan waspada. Loh, kan temenmu itu orang Kristen. Apa Kristen? Ya omongnya aja dia orang Kristen. Tapi hidupnya tidak berubah. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini saya mau sampaikan begini. Bahwa Roh Tuhan itu selain memimpin kita agar supaya kita mau dan mampu mengasihi, Roh Tuhan memimpin kita agar kita suka berdoa karena Bapa di sorga suka ngobrol dengan kita. Maka yang ketiga, Roh Tuhan memimpin kita agar kita mau berubah. Maka itu saya beri judul renungan yang singkat ini adalah berubah. Bersama saya ucapkan berubah, 2, 3, berubah. Ya. Mari kita baca dari kitab Roma pasal 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang disebut dengan Roh Tuhan itu memimpin kita untuk berubah,
yaitu agar kita berubah menjadi serupa dengan Kristus. Mari kita baca Roma pasal 8 ayat yang ke-29. Roma pasal 8 ayat yang ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Perhatikan apa yang distabilo di ayat ini. Bahwa kita ini semua Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, sudah ditentukan dari semula ketika kita menjadi orang percaya, agar kita ini serupa dengan Kristus. Nah, perhatikan, saya sering katakan begini, bahwa kalau Tuhan memberikan perintah, kalau Tuhan itu berfirman kepada kita, itu bukan soal mampu atau tidak mampu, ini soal mau atau tidak mau. Ya, mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering kali mendengar, aku ini dari dulu ya gini orangnya, ya kan? Mau disuruh berubah apa lagi? Ya aku ya dari sononya udah begitu. Ini adalah orang yang mau membenarkan apa yang dikerjakannya, dan dia merasa apa yang dikerjakan itu benar. Sekali lagi, dia merasa apa yang dikerjakan itu benar. Nah, kita tidak boleh merasa apa yang kita kerjakan benar. Yang harus kita lakukan adalah kita melakukan apa yang benar. Bukan melakukan apa yang kita rasa benar. Beda banget Bapak Ibu sekalian. Kita melakukan apa yang kita rasa benar dengan kita melakukan apa yang benar. Ketika kita dapat membedakan hal ini, saya percaya kita akan berubah mengalami keserupaan dengan Kristus, ya. Nah, di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua tadi, perubahan secara pikiran dari bahasa Yunaninya itu metanoia, artinya bertobat. Jadi orang yang bertobat itu pikirannya atau cara berpikirnya yang harus dirubah. Sekali lagi, bertobat itu artinya cara pikir yang harus dirubah. Ketika pikirannya berubah, keinginannya berubah. Ketika keinginannya berubah, maka perbuatannya berubah. Semuanya dimulai dari pikiran. Maka itu dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, ya, bukan sebagian yang benar, tapi semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkan 8 hal ini, Bapak Ibu sekalian, ya. Ketika kita memikirkan 8 hal ini, maka keinginan kita berubah, dan ketika keinginan kita berubah, maka kemudian perbuatan kita itu akan menjadi berubah. Jadi cara berpikir, pola pikir ini harus dirubah. Nah, apa yang dikatakan 8 hal itu semuanya ada di Alkitab, Bapak Ibu sekalian. Bukan di kitab primbon, bukan di majalah-majalah, tapi ada di Alkitab. Artinya begini, apa yang kita pikirkan itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita harus tegas dengan berani untuk menolak semua ide-ide yang tidak berasal dari firman Tuhan, meskipun itu kelihatannya baik.
yang kelihatannya baik belum tentu benar di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mau setiap kita berubah dan perubahan itu mengarah agar kita ini serupa dengan Kristus. Pertanyaannya, apanya Pak yang serupa dengan Kristus? Bapak Ibu sekalian, kita benar-benar hari-hari ini kita nggak tahu loh apa yang akan terjadi di hari-hari yang akan datang. Perubahan itu begitu cepat dan susah ditebak, ya. Ada COVID, hari ini kita sudah ulang tahun yang kedua COVID tanggal 20 Maret. Ya, itu hampir 14 orang jemaat Tuhan di BMC New York tuh hampir innalillahi wa inna ilahi semuanya, ya. Tapi Tuhan, puji Tuhan, selamatkan ya 14 orang itu, ya, termasuk ada beberapa yang ada di tempat ini. Tuhan sudah tolong kita dilepaskan dari maut. COVID-nya baru mau selesai, ada perang Rusia dan Ukraina. Bensin di mana-mana naik. Kemudian inflasi terjadi di mana-mana. Krisis ekonomi mulai naik, ya kan? Dan sebagian gajinya enggak naik. Ada yang bilang gini, salary no up, katanya, ya. Gajinya enggak naik. Inflasinya makin naik. Nah, sekarang ini dibutuhkan kita ini serupa dengan Kristus. Pertanyaan, apakah Kristus pernah mengalami inflasi? Apakah Kristus pernah mengalami krisis? Pernah, ya kan? Bapak Ibu pernah nggak ada kerumunan orang banyak, mereka semuanya pada lapar, belum makan, stok yang ada cuman 5 ketul roti dan 2 ekor ikan, ya. Bagaimana cara Kristus meresponi hal ini? Dia tidak panik, dia kemudian tidak bersungut-sungut, dia tidak melakukan hal-hal yang tidak alkitabiah. Dia angkat roti itu, dia mengucap syukur kepada Tuhan, dan kemudian mujizat terjadi. Kita tahu bagaimana Yesus Kristus Tuhan tidak membuat kesalahan di dalam kehidupannya. Dia berbuat baik, mengadakan banyak mujizat, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang sakit Tuhan sembuhkan, bahkan Lazarus yang mati Tuhan bangkitkan. Tapi apa yang diterima oleh Yesus? Difitnah, diolok-olok, dihina, diludahin, digosipin, dikatakan hal-hal yang tidak benar kepada hidupnya Yesus. Kemudian bagaimana respon daripada Yesus? Nah, Tuhan itu kepengen kita itu berespon juga seperti Kristus ketika kita mengalami hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang menyebalkan hati kita seperti yang sudah dialami oleh Yesus. Yesus itu menjadi sulung, kata ayat tadi. Menjadi yang pertama, dia merasakan semua penderitaan di dunia ini. Dan Yesus ketika mengalami penderitaan ini, Yesus menghadapi itu dan tidak berbuat dosa. Nah, Alkitab mau kita serupa dengan Kristus, yaitu ketika kita juga menghadapi hal-hal yang sedemikian rupa, kita berespon seperti Kristus Yesus Tuhan. Nah, untuk berubah itu ada 2 hal Bapak Ibu sekalian, ya. Ada orang-orang yang cukup diberitahu, kemudian dia berubah. Saya punya anak ini, dia kan fotografer yang terkenal, ya. Hari ini terkenal, diberkati oleh Tuhan, pernah motret Presiden Jokowi, saudara, ya. Dan kemudian di tengah-tengah krisis, dia bikin channel YouTube, dan kemudian anak saya ini mengupload video khotbah, hanya khotbah saja, ya, hanya khotbah saja. Hari ini followernya hampir 90.000 Bapak Ibu sekalian, ya, 80.000 lebih sekian. Dan kemudian dimonetize, dapat duit Bapak Ibu sekalian dari YouTube, dapat duit. Ya, tapi saya bukan ceritain dapat duitnya.
Akibatnya Bapak Ibu sekalian, karena memberi makan banyak orang dengan kebenaran firman Tuhan, sekarang ini pekerjaan anak saya ini kewalahan, ya kan? Sibuknya luar biasa, ordernya banyak luar biasa. Saya tanya, teman-temanmu fotografer yang lain gimana? Sepi, Pak. Ya kan? Tapi anak saya ini ramenya luar biasa. Sehingga kemudian YouTube-nya ini ya kan ditinggalin sama anak saya. Ya kan? Dia mau kasih Pak ke saya, "Pak, ini YouTube tak kasih no papa aja." Aku nggak ada waktu, Pak. Aku sibuk dengan pekerjaan. Saya bilang, "No, no, no, no." Ya, kamu tahu nggak Obed Edom ketika 3 bulan ya kan dia merawat bait Allah, maka Obed Edom kata Alkitab diberkati. Kalau hari ini kamu itu diberkati, itu bukan karena kamu hebat. Coba kamu ngaca ke belakang ya. Saya kalau ngomong sama anak saya kan cespleng, saudara ya kan apa adanya ya. Coba ngaca ke belakang, kamu itu kan nggak bisa apa-apa, kamu nggak bisa foto, kamu semuanya autodidak. Kalau hari ini kamu diberkati, bukan karena kuat dan gagah. Ayo, come on, yuk, kamu mulai lagi, upload lagi khotbah-khotbah, kasih makan jiwa-jiwa itu. Ya, sebab apa? Alkitab bilang begini, jerih payahmu itu tidak akan membuat engkau kaya, tapi berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Dia bilang, siapa? Ya kan? Dan sekarang setelah vakum hampir 1 bulan, Bapak Ibu sekalian, sekarang mulai upload lagi. Ya, itu namanya dikasih tahu, terus kemudian berubah. Ya, ada orang-orang yang keras kepala. Model Yosua Yongki Wiranegara. Pernah kenal nggak nama ini? Ya kan? Yosua Yongki Wiranegara ini orang bebalnya luar biasa. Udah selingkuh, udah dikasih tahu banyak hamba Tuhan. Ayo tobat, tobat, ayo kembali kepada Tuhan. Keras kepala, ya kan? Sampai melarat. Namanya busuk, sakit, udah hampir stroke, baru mau bertobat, ya kan? Baru mau berubah. Jadi ada orang yang harus dipaksa baru mau berubah. Ada yang cukup dikasih tahu mau berubah, ya kan? Ada lagi yang begini, Bapak Ibu sekalian yang luar biasa, ya kan? Dia bilang begini, "Pastor, aku ini melihat kehidupan pastor ini, ya aku diberkati, aku kepengen berubah. Bisa nggak pastor bimbing aku supaya aku berubah?" Wah, ini kan keren, ya kan? Nggak ada yang minta-minta, dia datang kepengen berubah. Saya bilang, "Kamu benar nggak kepengen berubah?" "Iya benar." "Oke, kalau kamu kepengen berubah, saya mau sediakan waktu untuk kamu 49 hari." Ya kan? 49 hari kamu wajib mengerjakan soal-soal yang akan saya berikan, dan setiap hari kita telepon. Ya, kalau kamu ada waktu, kamu boleh datang ke tempat saya. Kalau nggak ada waktu, kita ngobrol di telepon. Minimal 1 jam. Mau nggak kamu? Oh ya mau, Pastor. Kenapa dia mau? Karena dia mau berubah. Mengapa dia mau berubah? Dia menyadari kehidupannya, dia melakukan apa yang dia rasa benar, bukan melakukan apa yang benar, ya. Dan puji Tuhan, kemudian kami teleponan terus selama 49 hari, dan teman saya ini hari ini menjadi seorang suami yang baik, menjadi seorang pengusaha yang luar biasa, yang cinta akan Tuhan, dan kemudian hidupnya menjadi berkat. Nah, Bapak Ibu sekalian, berubah itu bukan soal bisa atau tidak bisa, tapi itu persoalan keputusan setiap kita. Percayalah Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu mencintai dan mengasihi Tuhan. Tuhan ingin setiap kita mengalami keserupaan dengan Kristus, ya. Jadi inilah yang saya mau sampaikan hari ini kepada Bapak Ibu sekalian. Hidup mau dipimpin oleh Roh Allah adalah bukti bahwa kita anak Allah. Roh Allah memimpin kita untuk mengasihi, yaitu dengan kasih agape.
ketika kita bisa mengasihi sesama yang kelihatan, maka kita juga akan bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Kalau sesama yang kelihatan kita tidak bisa mengasihi, maka omong kosong kalau kita berkata kita bisa mengasihi Tuhan. Yang kedua, Roh Allah memimpin kita agar kita ini suka berdoa. Mengapa? Karena Tuhan sebagai Bapa di sorga kepingin mendengarkan suara kita. Bapa di sorga kepingin ngobrol dengan kita. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, kalau kita intim dengan Tuhan, maka kita akan serupa dengan Tuhan. Dan yang ketiga, Roh Allah itu memimpin kita untuk berubah agar kita menjadi serupa dengan Kristus. Pikirannya serupa dengan Kristus, tindakannya seperti Kristus, kemudian responnya terhadap keadaan itu seperti Kristus. Dan sebagai anak Allah, kita berhak menerima semua janji Allah, termasuk janji kemenangan yang gilang gemilang, di mana tahun ini setiap kita ada jaminan mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Amin.